Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, perkenalkan nama saya Septia Angrini, NIM 23060020013 dari kelas 6A Tadris IPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi kimia, yaitu klasifikasi materi meliputi unsur, senyawa, dan campuran. Nah, apa sih perbedaan dari unsur, senyawa, dan campuran? Lalu apa saja contoh-contoh dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari? Simak penjelasan video berikut ini. Tahukah kalian apa itu materi? Nah, jadi materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Lalu bagaimana cara mengenali materi? Nah, kalian dapat melihat dan meraba zat padat seperti kayu dan juga besi. Kalian juga dapat melihat zat cair seperti air dan juga susu. Lalu, bagaimana cara mengenali zat gas sebagai suatu materi? Nah, tidaklah mudah untuk mengenali zat gas sebagai suatu materi, karena kebanyakan zat gas ini tidak terlihat. Akan tetapi, kalian dapat melihat gas sebagai suatu materi yang memiliki massa dengan meniupkan udara ke dalam balon. Nah, balon tersebut dapat mengembang karena telah diisi udara yang menandakan terdapat materi di dalam balon tersebut. Oke, kita lanjutkan. Jadi, materi atau zat ini digolongkan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal sendiri itu meliputi unsur dan senyawa. Nah, unsur itu terdapat unsur logam dan unsur non-logam. Sedangkan senyawa itu terdapat anorganik dan organik. Lalu campuran sendiri ini dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen itu larutan, sedangkan campuran heterogen ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu koloid dan suspensi. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai zat tunggal. Namanya adalah zat tunggal. Jadi, bisa kita artikan zat tunggal merupakan materi yang penyusunnya hanya terdiri dari satu jenis saja. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai unsur. Jadi, unsur ini merupakan zat tunggal yang tidak dapat diubah lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Nah, para ahli telah menemukan unsur ini sejak abad ke-9 dan bertahap terus berkembang hingga abad ke-20. Unsur di alam ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu unsur logam. Ciri-ciri dari unsur logam diantaranya berwarna putih mengkilap, dapat menghantarkan arus listrik, titik leburnya rendah, dapat ditempa, dan sebagai konduktor yang baik. Kemudian, yang kedua yaitu unsur non-logam. Ciri-ciri dari unsur non-logam diantaranya berwarna tidak mengkilap. Ya, ini kebalikan dari unsur logam ya. Penghantar arus listrik yang buruk, tidak dapat ditempa, dan penghantar panas yang buruk, kecuali pada grafit. Yang ketiga yaitu metaloid. Nah, bersifat semikonduktor, yaitu tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik pada suhu rendah, tetapi sifat hantaran listriknya menjadi lebih baik pada suhu lebih tinggi. Jadi ini sifatnya terletak di antara unsur logam dan unsur non-logam. Nah, ini merupakan sistem periodik unsur atau yang biasa disingkat dengan SPU, yaitu susunan unsur-unsur yang didasarkan atas nomor atom dan kemiripan dari sifat-sifatnya. Nah, pada atom atau unsur yang berwarna hijau ini merupakan unsur non-logam. Sedangkan mulai dari nomor atom ketiga, 4, dan seterusnya ke bawah hingga ke samping, hingga yang berwarna ungu ini merupakan unsur dari logam. Yang ini merupakan logam alkali, yang kuning merupakan logam alkali tanah. Sedangkan pada unsur atau blok yang berwarna biru ini merupakan logam transisi. Nah, kalau ini pos dari logam transisi. Sedangkan yang berwarna kuning-kuning ini merupakan unsur metaloid.
seperti itu. Nah, pada unsur fluor, klor, boron, iodin, dan seterusnya ini merupakan unsur-unsur halogen. Sedangkan yang berwarna pink ini merupakan gas mulia. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya saya akan jelaskan bagian-bagian dari salah satu atom yang berada di SPU. Nah, contohnya itu Fe. Nah, pada sistem periode unsur ini biasanya dituliskan dalam satu kotak, yaitu terdapat beberapa bagian. Nah, di sini contohnya Fe. Ini merupakan simbol dari Fe. F ditulis kapital, E-nya ditulis dengan huruf kecil. Tidak boleh kapital semua dan tidak boleh kecil semua. Aturannya seperti itu. Kemudian, nama dari unsur tersebut ditulis di bawahnya biasanya. Yang mana Fe ini merupakan besi atau iron dalam bahasa Inggris. Kemudian, nomor atom ini merupakan nomor atom ke-26. Nah, lalu massa dari atom ini yaitu 55,847. Lalu density atau kerapatan dari besi ini merupakan berkisar antara 7,874 gram per cm kubik. Kemudian titik didihnya ini cukup tinggi, yaitu 3134 derajat Celcius, dan titik lelehnya yaitu 1811 derajat Celcius. Yang berikutnya struktur dari atom. Nah, contohnya ini merupakan atom dari karbon. Nah, jadi suatu atom itu dikelilingi oleh beberapa partikel subatomik. Partikel subatomik dengan muatan negatif disebut dengan elektron, partikel subatomik dengan muatan positif disebut dengan proton, dan partikel subatomik dengan muatan netral itu disebut dengan neutron. Jadi dari atom karbon ini bisa kita lihat itu terdapat 6 proton dan 6 neutron, yaitu 6 muatan positifnya dengan 6 muatan netralnya. Lalu muatan negatifnya yaitu terdapat 6 juga. Lalu kegunaan dari unsur logam dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Mari kita lihat. Jadi yang pertama itu ada krom. Krom ini digunakan untuk bumper mobil dan campuran dengan baja menjadi stainless steel. Kemudian besi atau Fe ini bisa kita gunakan sebagai campuran dengan karbon menghasilkan baja untuk konstruksi bangunan, mobil, dan rel kereta api. Kemudian emas atau dengan simbol Au ini digunakan sebagai perhiasan dan komponen listrik yang berkualitas tinggi. Kemudian unsur logam yang keempat yaitu tembaga dengan simbol Cu. Itu banyak digunakan pada kabel listrik, perhiasan, dan juga uang logam. Lalu kegunaan unsur non-logam dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu karbon. Nah, karbon ini sebagai bahan dasar dari pensil, kosmetik, pelumas, elektroda baterai kering, dan sel elektrokimia. Kemudian helium. Helium ini sebagai pengisi balon udara yang ringan dan juga sebagai isi tabung penyelam yang terdiri dari 80% helium dan juga 20% dari oksigen. Jadi lebih banyak komponen dari heliumnya. Kemudian yaitu yang ketiga yaitu klorin. Nah, NaCl untuk garam dapur, pengawet makanan, dan pencair salju di jalan raya. Ini merupakan kegunaan NaCl atau Cl dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir yaitu unsur non-logam hidrogen, yaitu H2O sebagai penyusun molekul air dan juga reduktor dari mineral. Berikutnya itu ayat Al-Quran yang berkaitan dengan atom. Sebenarnya kita tuh tidak tahu bentuk atom itu seperti apa wujudnya. Hanya Allah yang maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Nah, namun sebagai khalifah di muka bumi ini, kita sebagai manusia harus sekuat tenaga mencari kebenaran akan ciptaan yang Allah berikan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Ali Imran ayat 191,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Shadaqallahul yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Oke, yang kedua kita akan bahas mengenai senyawa. Jadi, senyawa ini merupakan zat-zat yang tersusun atas dua unsur atau lebih, baik itu sejenis maupun berbeda jenis yang bergabung secara kimia dengan perbandingan massa tertentu yang sifat senyawanya tidak sama dengan sifat unsur pembentuknya dan dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Nah, contohnya yaitu senyawa H2O. Air dikatakan senyawa karena tersusun atas dua unsur, yaitu unsur oksigen dan unsur hidrogen. Nah, ini merupakan contoh senyawa sederhana dan unsur penyusunnya. Sebagai contoh, amonia dengan rumus kimia NH3 terdiri dari satu atom N dan 3 atom H, dan seterusnya. Jadi, senyawa ini kan terdiri dari dua unsur atau lebih. Berikutnya yaitu senyawa organik dan anorganik. Jadi perbedaan antara senyawa organik dan senyawa anorganik itu diantaranya yang pertama, senyawa organik ini kebanyakan berasal dari makhluk hidup dan beberapa dari hasil sintesis. Sedangkan senyawa anorganik ini berasal dari sumber daya alam mineral, bukan makhluk hidup. Yang kedua, senyawa organik lebih mudah terbakar dan memberikan hasil akhir CO2 dan H2O dan hasil sampingan lainnya. Sedangkan pada senyawa anorganik ini tidak mudah terbakar. Lalu, perbedaan yang ketiga, senyawa organik ini strukturnya lebih rumit dibandingkan dari senyawa anorganik yang strukturnya lebih sederhana. Yang keempat, semua senyawa organik mengandung unsur karbon, sedangkan pada senyawa anorganik ini tidak semua senyawanya memiliki unsur karbon. Lalu yang berikutnya, senyawa organik hanya dapat larut dalam pelarut organik, sedangkan senyawa anorganik itu dapat larut dalam pelarut air atau organik. Dan senyawa organik ini umumnya bersifat non-elektrolit, sedangkan senyawa anorganik ini umumnya bersifat elektrolit atau konduktor listrik dalam larutannya. Lalu, reaksi pada senyawa organik ini berlangsung lebih lambat dibandingkan dengan senyawa anorganik ini yang reaksinya berlangsung lebih cepat. Kemudian, perbedaan yang terakhir, titik didih dan titik leburnya rendah pada senyawa organik, dan pada senyawa anorganik ini titik didih dan titik leburnya tinggi. Nah, ini merupakan contoh dari senyawa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu sukrosa dengan rumus kimia C12H22O11, yaitu banyak digunakan sebagai pemanis gula alami yang dibentuk oleh tumbuhan seperti tebu. Kemudian yang kedua yaitu asam klorida dengan rumus kimia HCl. Ini merupakan senyawa yang biasa digunakan sebagai pembersih rumah tangga karena bersifat korosif seperti pembersih toilet. Yang ketiga yaitu asam cuka dengan rumus kimia CH3COOH, yang mana cuka ini merupakan senyawa kimia yang terdiri dari asam karboksilat. Ini banyak digunakan sebagai pengawet untuk bumbu makanan dan untuk salad. Kemudian yang keempat yaitu etanol dengan rumus kimia CH3CH2OH yang digunakan sebagai antiseptik dalam tisu medis dan pembersih tangan dan juga sebagai bahan bakar. Oke, kita lanjut ke campuran. Tadi kita sudah membahas mengenai unsur, senyawa, lalu yang berikutnya yaitu campuran. Jadi, campuran ini merupakan materi yang tersusun oleh dua macam zat atau lebih yang tidak terikat secara kimia dan dapat dipisahkan kembali secara fisika. Nah, campuran ini dapat terjadi antara
zat padat dengan zat padat, contohnya gula pasir dengan pasir, itu kan dua macam zat padat. Kemudian zat padat dengan zat cair, contohnya gula pasir dengan air. Yang ketiga, zat cair dengan zat cair, contohnya minyak dengan air. Yang keempat, zat padat dengan gas, contohnya debu di udara. Kemudian yang berikutnya, zat cair dengan zat gas, contohnya oksigen dalam air. Dan yang terakhir, gas dengan gas, contohnya itu udara. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari campuran itu sendiri. Nah, campuran sendiri ini dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen berarti sama ya, yaitu campuran yang setiap bagiannya serba sama, baik itu warna, rasa, serta perbandingan zat-zat yang tercampur, serta tidak memiliki batas antar komponennya sehingga susah untuk dibedakan. Contohnya yaitu campuran antara air dengan gula. Sehingga ketika air dan gula itu tercampur akan membentuk suatu larutan yang namanya larutan gula. Sehingga tidak dibedakan lagi mana airnya, mana gulanya. Kemudian campuran heterogen. Heterogen berarti berbeda, yaitu campuran antara dua macam zat atau lebih yang partikel penyusunnya dapat dibedakan satu sama lain. Biasa disebut dengan campuran kasar. Nah, campuran heterogen ini meliputi koloid dan suspensi. Nah, partikel pada koloid ini bisa dilihat hanya dengan mikroskop ultra, sedangkan pada suspensi ini bisa dilihat dengan mikroskop biasa saja. Nah, contoh dari koloid yaitu susu, sedangkan contoh dari suspensi itu campuran antara air dengan pasir. Jadi terlihat antara mana airnya dan mana pasirnya. Berikutnya yaitu pemisahan komponen campuran. Nah, pada prinsipnya pemisahan komponen campuran ini didasarkan pada perbedaan sifat fisis zat penyusunnya, seperti titik lelehnya, titik didihnya, ataupun ukuran partikelnya. Nah, beberapa metode pemisahan campuran ini antara lain yang pertama yaitu filtrasi atau penyaringan. Jadi filtrasi adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan atas perbedaan ukuran partikel zat yang bercampur. Nah, contohnya yaitu untuk memisahkan antara campuran air dengan kapur. Yang kedua yaitu sentrifugasi. Jadi sentrifugasi ini merupakan metode pemisahan campuran padatan yang sangat halus dari jumlah campuran yang sedikit. Nah, metode ini biasanya digunakan untuk memisahkan sel darah merah dan sel darah putih dari plasma darah. Yang ketiga yaitu metode pemisahan campuran dengan sublimasi, yaitu suatu metode pemisahan campuran yang didasarkan atas zat yang bisa menyublim, sedangkan zat lain tidak dapat. Nah, contohnya ini yaitu pada kapur barus yang bercampur dengan pasir. Yang berikutnya yaitu dekantasi, yaitu suatu metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan campuran dari zat padat yang tidak larut dalam cairan. Contohnya yaitu untuk memisahkan campuran antara air dengan pasir yang dituang melalui batang pengaduk secara perlahan. Berikutnya yaitu kromatografi, yaitu suatu metode pemisahan campuran yang didasarkan atas kecepatan merambat partikel dalam suatu medium diam ketika dialiri medium gerak. Nah, contoh dari metode pemisahan campuran kromatografi ini biasa digunakan untuk mengidentifikasi hasil pertanian yang tercemar oleh pestisida. Berikutnya yaitu distilasi, yaitu suatu metode pemisahan campuran yang didasarkan atas perbedaan titik didih dan titik leleh dari suatu campuran, sehingga antara masing-masing zat akan berpisah ketika terjadi penguapan. Ada sedikit kata mutiara dari saya, yaitu nikmatilah setiap proses belajar yang kamu lewati, karena tidak semua orang bisa mendapatkannya. Jadi tetaplah bersyukur dan nikmatilah setiap proses yang kamu lewati itu. Oke, sekian dari
saya. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.